Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perpangkatan ya, perpangkatan bilangan bulat, khususnya untuk materi di SMP ya, karena ini mata kuliah Kapsel Mat SMP. Baik, pertama kita akan masuk ke definisinya dulu. Apa itu perpangkatan? Nah, perpangkatan di sini definisikan sebagai perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, dari definisi ini kalau kita simbolkan akan membentuk seperti ini ya. A pangkat N itu sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Jadi A-nya itu ada sebanyak N. Itu ya. Nah, untuk istilahnya A itu kita katakan sebagai basis atau bilangan pokoknya gitu ya, basis. Nanti N ini disebutnya pangkatnya. Contoh, misalkan kita diminta untuk mencari 3 pangkat 5. Ini artinya adalah 3 dikali 3 sebanyak 5 kali ya. Sama dengan berapa? 243. Nah, ini hati-hati dengan menggunakan tanda negatif ya. Ketika negatif 2 pangkat 4, nah ini artinya si negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Artinya tidak ikut berulang gitu ya. Yang berulang hanyalah si angka 2-nya. Jadi kita bisa tulis min 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi berapa? Min 16. Berbeda halnya jika si min 2-nya itu kita kasih kurung ya, di kurungan gitu kan. Di kurungan pangkat 4. Nah, kalau yang seperti ini artinya si negatifnya juga ikut berulang gitu ya. Jadi definisinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 16. Nah, jadi dari hal ini hati-hati ketika memangkatkan bilangan negatif ya. Gitu. Jadi memangkatkan bilangan negatif itu beda. Ada yang dikasih kurung, ada yang tidak dikasih kurung. Itu artinya beda. Jadi harus nanti kedepannya harus teliti dalam hal menggunakan simbol. Baik, sekarang kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat-sifat perpangkatan yang pertama adalah jika ada dua bilangan berpangkat dikalikan dengan basis yang sama, yaitu sama-sama A gitu ya. Nah, di sini kalau kita uraikan si A pangkat M itu kan secara definisi adalah A-nya ada sebanyak M faktor kan. Di sisi lain A pangkat N itu juga sama, tapi dia sebanyak N faktor. Ini kalau kita gabungkan sama aja dengan ini A-nya ada sebanyak M, ini A-nya ada sebanyak N. Berarti kan ditotalin jadi ada sebanyak berapa? Ada sebanyak M plus N faktor, betul nggak? Tuh. Ini balik lagi ke definisi tadi ya. Karena A-nya ada sebanyak M plus N faktor, ini bisa diartikan sebagai apa? A pangkat M plus N. Sehingga jika kita punya A kali A pangkat M dikali A pangkat N, ini kita sederhanakannya menjadi A pangkat M ditambah N gitu. Jadi pangkatnya tinggal tambahin aja deh gitu kan. Itu gampangnya. Contohnya ya misalkan kita punya 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kalau mau disederhanakan ya tinggal tambahin aja ya, karena basisnya sudah sama. Jadi 2 pangkat 7 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 10. Oke, berikutnya untuk pembagian. Nah, pembagian juga sama ya. Ini kalau kita jabarkan ada sebanyak M, ini ada sebanyak N. Ingat, kalau pembagian ini kan akan saling menghilangkan antara elemen yang di atas dengan yang di bawah kan. Unsur yang di atas dengan yang di bawah itu kalau sama dia akan saling menghilangkan. Nanti ujung-ujungnya akan ada sebanyak M dikurangi N faktor. Jadi kalau di atasnya A-nya ada sebanyak 5, yang di bawah A-nya ada sebanyak 2. Nah, nanti berarti tinggal sisanya berapa? 5 dikurangi 2 yaitu 3A gitu kan. A-nya ada sebanyak 3 doang gitu kan. Ya, kebayang ya. Jadi kalau kita ketemu kasus pembagian itu sama aja akan menghasilkan M min N faktor A. Jadi kalau didefinisikan jadinya A pangkat M min N. Nah, ini kalau kita kesimpulkan A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya ya tadi ya, ini tinggal kita ganti aja operasinya menjadi bagi, maka akan didapat 2 pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 4. Ya. Next, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu kalau A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini artinya si A pangkat M-nya ada sebanyak N faktor dong.
Jelas ya? Karena kan dipangkatkan n, berarti si ini itu ada sebanyak n faktor sesuai dengan definisi tadi ya. Kemudian si a pangkat m sendiri kan kalau kita jabarkan ada sebanyak m faktor gitu tuh gitu ya. Masing-masing kita jabarkan. Ya kan? Ini semua nih kalau digabung ditotalin gitu ya. Ini pasti sebanyak m dikali n karena ini ada sebanyak m per m, ini ada sebanyak n semuanya itu. Jadi m kali n faktor sehingga kita bisa ambil kesimpulan a pangkat m dipangkatkan lagi n itu definisikan sebagai a pangkat m kali n. Ya, ini sifat yang ketiga. Jadi tinggal kalikan aja lah gitulah intinya. Contohnya ya tadi ya, misalkan a 2 pangkat 7 dipangkatkan 3. Nah, berarti sama aja dengan 2 pangkat 7 kali 3, yaitu 2 pangkat 21. Jelas ya? Oke, masih gampang. Nomor 4, a kali b pangkat n itu sama dengan a kali b pangkat n. Ya, ini maksudnya penulisan nanti secara umum ya. Jadi kalau AB itu sebenarnya secara umum itu sama aja artinya dengan a kali b sebenarnya ya. Gitu. Nah, sekarang kalau a kali b pangkat n itu sama aja dengan a kali b-nya ada sebanyak n faktor. A kali b, a kali b, a kali b. Ini kan bisa dijabarkan masing-masing dong. A-nya ada sebanyak n, b-nya juga sebanyak n gitu kan. Maka yang ini definisinya a pangkat n, yang ini definisinya b pangkat n. Sehingga kita bisa simpulkan ab pangkat n itu sama dengan an dikali b pangkat n. Contohnya apa? Ya tadi aja ya. 7 kali 3 pangkat 2 ya berarti 7 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 itu pasti hasilnya sama. Oke, berikutnya kita masuk ke pangkat pecahan dan negatif. Nah, di sini pangkat pecahan. Tadi yang kita singgung di awal itu apa? Pangkat bulat ya, masih pangkat bulat yang sifat 1 2 3 4. Ya sebenarnya berlaku juga sih kalau pangkatnya pecahan gitu kan. Nah, di sini kita lebih spesifik ke pangkat pecahan itu apa gitu ya. Nah, pangkat pecahan itu sebenarnya misalkan a pangkat m per n. Ini bisa diartikan sebagai a pangkat 1 per n dipangkatkan m. Ya, sesuai dengan sifat keberapa nih? Tuh, ketiga ya. Ini a pangkat 1 per n. Nih, 1 ini kan pecahan ya. Ini sama aja dengan akar n dari a gitu ya. Akar n dari a. Nah, bisa seperti ini atau cara kedua bisa m-nya di dalam, akarnya di luar. Jadi ketika dia dipangkatkan, itu m-nya boleh disimpan di luar, boleh juga di dalam. Yang penting si a-nya ini harus dalam bentuk satu suku ya, satu suku. Jelas? Oke. Ini kalau kita simpulkan nanti akan didapat a pangkat m per n itu bisa jadi bentuknya kayak gini atau boleh juga secara umum dituliskannya seperti ini. Contohnya catatan dulu ya. Nanti secara umum kalau kita ketemu ada atau ketemu akar 2 2a gitu ya. Akar 2a itu sama aja dengan akar a. Ya, jadi kuadrat 2 di sini secara umum nggak perlu dituliskan. Ya, akar kuadrat. Lanjut contohnya misalkan 9 pangkat 3 per 2 ini berapa sih nilainya gitu kan ya. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi 9 pangkat setengah atau kita bisa pakai ini tadi ya. Ya, ini dia mengubah kayak gini karena 2 berarti kan 2 nggak bisa ditulis jadi akar 9 pangkat 3. Akar 9 berapa? Ini kan kuadrat murni nih. Nah, ini sama dengan 3 pangkat 3 27. Atau boleh juga yang kita ubah basisnya. Karena di sini 3 per 2 ya kita ubah dulu basisnya menjadi 3 pangkat 2. Ya, setelah itu kita gunakan sifat perpangkatan yang kali, yang sifat ketiga ini kita kalikan. 2 dikali 3 per 2 sama dengan 3, jadi 3 pangkat 3 27. Ya, sama aja. Jadi bebas mau yang pakai yang mana aja. Intinya ketika kita ketemu pangkat pecahan kita bisa gunakan sifat ini. Nah, yang berikutnya kita mengenal a pangkat 0 itu 1 kan ya. Nah, itu silahkan coba buktikan ya, iseng-iseng kalian buktikan benar nggak sih a pangkat 0 sama dengan 1, itu cara pembuktiannya gimana. Nah, berikutnya kita juga punya a pangkat min n. Nah, a pangkat min n ini bentuk lainnya apa? Karena kan nggak mungkin ada sebanyak negatif n. Namanya faktor itu pasti dia ada si n itu harus
sebanyak positif kan ya. Jadi ini kita coba definisikan, jadi A pangkat min N itu sama aja dengan 0 dikurangi N, sama ya. Nah ini kita gunakan karena pengurangan sifat pembagiannya ya, jadi A pangkat 0 per A pangkat N. A pangkat 0 tadi kita sudah dapat berapa? 1. Nah jadi nanti ke depannya apa? Kalau ada A pangkat min N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi kalau kita kumpulkan tadi ada 4 di awal dan tambah 3, ini berarti 7 sifat ya, sifat perpangkatan. Contohnya, oke, misalkan ada kita diminta untuk menyederhanakan bentuk A pangkat 5, B pangkat 2, C pangkat 4 per 4BC dikali 8AC per 3BC pangkat min 3. Nah ini ya, untuk mencari solusinya kita gabungkan aja deh gitu kan. Kita gabungkan perkalian ya, perkalian pecahan gimana? Langsung aja kalau perkalian pecahan. Yang basisnya sama berarti pangkatnya kita tinggal tambahkan ya, karena ini kan perkalian. Betul? Jadi ini 8, A pangkat 5 A, jadi A pangkat 6, B pangkat 2, C pangkat 5. Yang bawah juga sama. Ya. Setelah kita gabungkan baru kita gunakan sifat-sifatnya ya, penyederhanaan. 8 per 12, oh ini kalau disederhanakan jadi 2/3 nih ya kan, karena masing-masing bisa dibagi 4. A ada temennya nggak di bawah? Nggak ada, berarti aman dia. B kuadrat coret. C, nah ini C ada nih tapi yang di bawah negatif. Ingat pembagian berarti pangkatnya saling dikurangi, 5 dikurangi min 2 jadi 7. Gampang ya. Sekarang tugas contoh kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah ini sama dengan 2 pangkat X katanya. X nya berapa sih? Nah untuk menyederhanakan ini, karena kita mau diubahnya ke pangkat 2 ke basis 2, maka kita harus pikirkan caranya supaya 8 dan 32 ini berubah basisnya, terutama menjadi basis berapa? Betul, basis 2. Jadi 2 pangkat 25 ini kita ubah aja basisnya jadi 2 pangkat 3, ini juga 2 pangkat 5 gitu ya. Nah ini tinggal kita kali-kalikan pangkatnya, 25, 60, 5 kali 15, 75. Kalau basisnya sudah sama, maka berlaku sifat yang tadi ya, penyederhanaan tadi ya. Ini tambahin 85, 75 dibagi, itu 10. Nah dari sini kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 10. Berarti X nya berapa? 10. Gampang ya. Oke. Berikutnya soal dan pembahasan. Nah, di sini mungkin satu soal aplikasi ya, aplikasi dari perpangkatan gitu loh. Nah, di sini soalnya seperti ini. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan Y lebih besar dari 1, sehingga X pangkat Y-nya itu sama dengan 3 pangkat 18, 5 pangkat 30, maka nilai terkecil dari X min Y adalah, nah di sini tanyakannya nilai terkecil ya. Oke, nilai terkecil. Nah, perlu kita ketahui ketika kita punya dua bilangan yang saling mengurangi, bilangan dikurangi dengan bilangan yang lainnya, akan bernilai kecil jika si pengurangnya ini besar kan ya. Betul nggak? Kalau pengurangnya besar pasti hasilnya kecil. Nah, maka kita harus cari bentuk lain dari ini gitu ya, sehingga dia bisa dinyatakan sebagai X-Y, di mana Y-nya itu pangkatnya paling besar yang mungkin dari 18 dan 30. Paham ya? Nah, di sini idenya adalah karena kita mau dia paling besar, maka solusinya kita cari aja FPB dari 18 dan 30. Ingat ya, jadi nilai terkecil dari X min Y akan didapat kalau Y-nya paling besar gitu kan. Gitu. Tuh. Nah, sekarang 18 dan 30 itu FPB-nya berapa? FPB-nya 6. Ya kan? Jadi bilangan paling besar yang bisa membagi 18 dan 30 itu adalah 6. Yes. Next ya. Oke, lanjut. Setelah itu 18 itu kita pecah ya menggunakan sifat yang ketiga. Jadi 18 itu 3 kali 6, 30 itu 5 kali
6. Nah, nanti karena perpangkatan ini sudah sama ya, walaupun basisnya beda, tapi kalau pangkatnya sama, ini bisa digabung pakai sifat keempat ya. Jadi AB pangkat N. Ingat ya. Jadi ini bisa kita gabungkan pangkat 6 dengan syarat si basisnya kita kalikan. Jadi 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 5 3125. Sehingga kalau ini kita kalikan dapatnya berapa? 84375 pangkat 6. Nah, ini adalah bentuk ya. Bentuk XY dari ini yang Y-nya maksimalnya itu pangkat 6 lah, paling besar. Nggak bisa lebih besar lagi gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya ya ini tinggal kita buat kesamaan aja ya, bahwa X pangkat Y sama dengan 84375 pangkat 6. Maka X dikurangi Y sama dengan 84375 dikurangi 6 sama dengan 84369. Jelas? Oke, lanjut ya. Berikutnya, oh udah selesai. Jadi untuk pembahasan perpangkatan cukup sekian ya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.